Bab 601 Perang di Starfield. Saudara Su, kau benar-benar menyanjungku, kata Simu sambil tersenyum. Setelah beberapa percakapan sopan, keduanya memasuki toko. Kebetulan sekali kali ini, dari 4 bahan yang disebutkan Saudara Si, aku sudah mencarinya secara ekstensif dan menemukan satu untuk diriku sendiri, kata Su Yuan setelah mereka duduk di dalam. Simu sangat senang mendengarnya. Su Yuan melambaikan tangannya, mengeluarkan sebuah kotak giok, dan meletakkannya di atas meja. Dengan jentikan lengan bajunya, tutup kotak giok itu terbuka, dan aroma cendana yang samar-samar tercium. Hidung Simu berkedut, dan ia mengamati dengan saksama, menemukan ramuan abadi berwarna hijau cerah di dalam kotak. Bentuknya menyerupai akar bambu, dengan beberapa daun hijau tebal dan lembut yang berkilauan dengan cahaya hijau. Ramuan abadi Yaoshan, seru Simu gembira. Dengan ramuan abadi Yaoshan ini, ia hanya membutuhkan 2 bahan lagi. Aku akan mengambil ini. Berapa banyak batu roh yang dibutuhkan Saudara Su? Tanya Simu. 1/4 jam kemudian, Simu meninggalkan toko Su Yuan dan berjalan menjauh. Di dalam toko, Su Yuan dan seorang pria parubaya yang tampaknya adalah penjaga toko memperhatikan Simu pergi. Tuan muda, kata penjaga toko, mengapa Anda menjual ramuan abadi Yaoshan itu kepada Simu dengan harga semurah itu? Barang ini sangat langka. Kita bisa saja membawanya ke lelang akhir tahun dan mendapatkan harga setidaknya 30% lebih tinggi. Su Yuan menggelengkan kepala dan berkata, pengusaha seperti kita perlu memiliki visi jangka panjang. Pada akhirnya, setiap kesepakatan bisnis bergantung pada koneksi. Simu memiliki potensi yang sangat besar dan pasti akan menjadi tokoh berpengaruh di Tanah Suci. Saat ini, dia masih berada di posisi rendah dan membutuhkan bantuan kita. Berteman dengannya sekarang adalah tindakan kebaikan yang tepat waktu. Tuan muda benar, penjaga toko itu mengangguk, meskipun masih agak skeptis. Su Yuan melirik sekali lagi ke arah Simu pergi, lalu berbalik dan berjalan kembali ke dalam toko. Simu melangkah lebih jauh ke dalam Tong Liu Fang, mencari 2 materi spiritual lainnya. Sayangnya, setelah bertanya-tanya di sebagian besar toko materi spiritual besar di Tong Liu Fang, ia masih belum menemukan petunjuk. Frustrasi, ia terpaksa kembali ke guanya. 1 jam kemudian, Simu kembali ke guanya. Begitu mendarat, ia melihat sosok besar dan gemuk mondar-mandir di luar pintu masuk gua, itu Qi Feng. Alisnya berkerut, dan ia tampak sangat cemas. Mendengar keributan itu, Qi Feng mendongak, melihat Simu, dan wajahnya langsung berseri-seri gembira. Ia bergegas menyambutnya. Tuan, akhirnya Anda kembali. Qi Feng, apa yang terjadi? Mengapa Anda begitu panik? Tanya Simu. Saya baru saja mengirim pesan untuk memanggil Anda ke Aula Dewan segera. Qi Feng mengeluarkan jimat komunikasi berwarna cian dan menyerahkannya kepadanya. Mata Simu berkilat. Ia mengambil jimat itu dan memeriksanya dengan indera ilahinya. Itu memang panggilan dari ruang peringkat Suan Tanah Suci. Ia mengangguk, melambaikan tangan agar Qi Feng pergi, dan sedikit mengernyit. Tanah Suci tingkat kedua jarang mengganggu kultivasi murid-muridnya yang berusia 1000 tahun, namun hari ini ia secara khusus mengirim utusan untuk memanggil mereka. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Ia merenung sejenak, tetapi tidak menemukan petunjuk. Ia berhenti memikirkannya, memberi Qi Feng beberapa instruksi, lalu berbalik dan terbang menjauh,
menuju Menara Xuanling. Sesaat kemudian, sesosok muncul di pintu masuk sebuah istana besar di dalam Menara Xuanling. Itu adalah Simu. Ia melangkah masuk dan langsung mendapati aula itu penuh sesak dengan orang-orang, sekitar 50 atau 60 orang. Dilihat dari pakaian mereka, mereka semua adalah murid berusia 1000 tahun. Beberapa berdiri dalam kelompok kecil, beberapa berdiri menyendiri, dan beberapa berdiri sendiri, seolah menjaga jarak. Semua orang menyembunyikan aura mereka, tetapi sekilas terlihat jelas bahwa mereka semua luar biasa. Selain seniman bela diri tingkat surgawi, ada juga beberapa penyihir tingkat matahari. Simu berhenti sejenak di pintu masuk, melihat sekeliling dengan cepat, lalu melanjutkan berjalan masuk. Sejak tiba di ruang tingkat Xuan ini, ia mengasingkan diri, berkultivasi dengan tekun, atau pergi menjalankan misi, jarang berinteraksi dengan sebagian besar murid 1000 tahun, apalagi berteman. Ia tidak mengenali satu pun dari 50 atau 60 orang di aula, dan hanya berjalan ke sisi aula, berdiri di ruang terbuka. Tanah suci Qinglan sebagian besar dihuni oleh iblis dan ras lain, dan hal ini juga berlaku di ruang tingkat Xuan kedua. Di antara mereka yang hadir, hanya ada 5 atau 6 manusia. Kedatangan Simu memang menarik perhatian banyak orang di aula, tetapi mereka hanya meliriknya beberapa kali sebelum mengalihkan pandangan. Simu berdiri diam di samping, mengamati kerumunan. Ini pertama kalinya ia melihat begitu banyak murid 1000 tahun berkumpul. Setelah maju ke alam surgawi, indera keilahiannya menjadi jauh lebih kuat, memungkinkannya untuk dengan jelas merasakan tingkat kekuatan orang-orang di aula. Sebagian besar yang hadir berada di tahap awal hingga pertengahan alam surgawi, dengan hanya 3 orang di tahap akhir. Simu tentu saja mengamati mereka lebih dekat. Salah satunya adalah iblis muda dengan sepasang tanduk rusa di kepalanya, tampak berusia awal 20-an. Wajahnya persegi, otot-ototnya menonjol, dan memancarkan aura yang luar biasa kuat. Yang lainnya adalah seorang anak laki-laki yang tampak baru berusia 18 atau 19 tahun, dengan sosok yang sangat tegak dan mata sayu yang samar-samar memancarkan daya tarik aneh, seolah-olah ia telah mengembangkan semacam kemampuan mata spiritual. Beberapa murid berusia ribuan tahun berkumpul di sekitar orang ini, berbincang pelan di antara mereka sendiri, memanggil anak laki-laki ini sebagai saudara muda Gu, secara implisit menganggapnya sebagai pemimpin mereka. Yang terakhir adalah seorang pemuda berwajah pucat, membawa pedang perang kuno dan besar di punggungnya. Seluruh tubuhnya memancarkan fluktuasi energi pedang yang mengerikan, dan tidak ada seorang pun dalam jarak 3 kaki darinya. Orang-orang di sekitarnya menatap pemuda ini dengan sedikit ketakutan. Mata Simu sedikit berkedip. Berdasarkan pengalamannya, ketiganya sangat kuat dan tidak bisa diremehkan. Waktu berlalu dengan lambat, dan setengah jam berlalu dalam sekejap mata. Selama waktu ini, sesekali lebih banyak orang masuk dari aula utama, sehingga jumlah orang di dalamnya bertambah sekitar 20 orang. Saat itu, langkah kaki terdengar, dan seorang pria parubaya berjubah biru masuk, seketika membungkam bisikan-bisikan di aula. Mata Simu sedikit berkedip, pria ini tak lain adalah pelindung Yue, salah satu dari 8 pelindung tingkat Sein Tanah Suci Anggrek Biru, yang pernah ditemuinya di kompetisi besar bertahun-tahun lalu. Meskipun telah berlalu bertahun-tahun, penampilannya tetap tak berubah, meskipun sorot matanya menjadi lebih dalam dan tertahan. Kalian semua datang, bagus sekali.
Pria parubaya berjubah biru itu melirik semua orang yang hadir dan mengangguk. Salam, pelindung Yue. Semua orang membungkuk padanya. Baiklah, tak perlu formalitas. Aku memanggil kalian semua ke sini karena masalah yang sangat penting, kata pelindung Yue sambil melambaikan tangannya. Mendengar ini, ekspresi semua orang di aula sedikit berubah. Saya yakin beberapa dari kalian sudah mendengar tentang perubahan di perbatasan Medan Bintang. Penghalang spasial di dekat benteng kota terapung telah hancur, dan ras iblis hitam dari Medan Bintang Iblis Hitam telah mengambil kesempatan untuk melancarkan invasi besar-besaran, berniat untuk menghancurkan Medan Bintang Miang milikku, kata Yue Hu dengan nada berat. Mendengar ini, ekspresi orang-orang yang hadir beragam, banyak yang berubah drastis, sementara yang lain mengerutkan kening dalam-dalam. Jadi begitu, Simu terkejut, lalu tiba-tiba tersadar. Qi Feng pernah menyebutkan Medan Bintang Iblis Hitam kepadanya beberapa tahun yang lalu, dan ia juga mengetahuinya saat mengunjungi Tong Liu Fang dan Paviliun Kitab Suci. Medan Bintang Iblis Hitam adalah dunia Medan Bintang yang berbeda. Tidak seperti Medan Bintang Miang, tempat berbagai ras hidup berdampingan, Medan Bintang Iblis Hitam hanya memiliki satu ras, klan Iblis Hitam. Klan Iblis Hitam ganas, haus darah, dan suka berperang, dengan kekuatan individu yang jauh melampaui klan Iblis dan ras alien lainnya. Kedua medan bintang itu dipisahkan oleh laut kematian yang luas dan tak berbatas, sehingga hampir mustahil untuk dilintasi. Satu-satunya penghubung antara kedua medan bintang itu adalah jalur spasial yang sangat tidak stabil. Medan Bintang Iblis Hitam miskin sumber daya dan telah lama mendambakan Medan Bintang Miang. Konon, kedua belah pihak pernah berperang hebat puluhan ribu tahun yang lalu, yang kemudian dihentikan oleh kekuatan gabungan para ahli dari tiga tanah suci yang menyegel jalur spasial yang menghubungkan kedua medan bintang tersebut dengan sihir yang dahsyat. Tanpa diduga, segel pelindung itu kini telah rusak. Klan Iblis Hitam berkolusi dengan para pengkhianat, merusak segel dan melancarkan invasi besar-besaran. Garis depan kini dilalap api, situasinya sangat mendesak. Klan Iblis Hitam telah bersiap dengan baik, dan menurut laporan terbaru dari garis depan, kita berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dua tanah suci lainnya saat ini sedang memanggil murid-murid mereka dan berbagai pasukan ke garis depan, dan tanah suci Qinglanku juga melakukan hal yang sama, kata pelindung Yue. Kerumunan saling bertukar pandang, banyak yang menunjukkan keraguan. Perang antara wilayah Bintang Miang dan wilayah Bintang Iblis Hitam bukanlah pertarungan akal dan siasat, melainkan perang antara dua wilayah bintang dan ras. Jika tiga tanah suci jatuh, semua sekte dan keluarga di seluruh wilayah Bintang Miang akan menghadapi kehancuran, dan bahkan manusia biasa pun akan menderita. Untuk bertahan hidup, mereka harus berjuang sampai mati. Namun, medan perang berbeda dari misi mereka biasanya, medan perang itu sangat tak terduga. Meskipun semua orang yang hadir memiliki kekuatan tingkat surgawi, nyawa mereka di garis depan sangat genting. Alasan aku memanggil kalian ke sini adalah untuk mengirim kalian ke benteng kota terapung di garis depan medan bintang untuk berjaga dan bertahan melawan invasi klan Iblis Hitam. Ini adalah misi yang diberikan kepadamu oleh sekte, dan semua orang harus pergi. Kata pelindung Yue tegas, matanya berbinar. Ekspresi semua orang di aula berubah. Beberapa ingin berbicara, tetapi melihat ekspresi pelindung Yue yang mengesankan, mereka menutup mulut.
Pelindung Yue bertanggung jawab atas hukuman sekte, dan bersikap tidak memihak dan tidak korup, memegang otoritas yang sangat tinggi di antara para murid. Namun, tidak semua orang menunjukkan rasa takut. Tatapan Simo beralih dan mendarat pada pemuda berkulit pucat yang membawa pedang pertempuran. Mata pria ini bersinar terang, dan meskipun ekspresinya tetap tidak berubah di permukaan, dorongan gelisah terpancar dari kedalaman matanya. Mengingat bahaya misi ini, Tanah Suci akan menawarkan imbalan besar bagi mereka yang menjalankannya. Kalian hanya perlu bertugas di garis depan selama 10 tahun, dan setelah kembali ke sekte, masing-masing dari kalian akan menerima 10.000 poin Xuanling. Selain itu, membunuh anggota klan iblis hitam di garis depan juga akan menghasilkan banyak imbalan di benteng kota terapung. Bahkan, medan perang adalah tempat latihan Yan. Ge sangat baik untuk kalian, kata pelindung Yue. Mata Simo berbinar, imbalan 10.000 poin Xuanling sangat menggiurkan. Tahap keempat dari teknik mendalam 9 revolusi saja membutuhkan 20.000 poin Xuanling, jumlah yang telah ia perjuangkan untuk diperoleh. Rotasi 10 tahun di garis depan ini, ditambah dengan membunuh beberapa anggota klan iblis hitam selama masa itu, akan memungkinkannya untuk memperoleh tahap keempat dari teknik mendalam 9 revolusi, pilihan yang memang bagus. Dengan kekuatannya saat ini, selama ia tidak menghadapi makhluk tingkat Sein, mempertahankan diri seharusnya tidak menjadi masalah. Bab 602 menuju garis depan. Mendengar kata-kata pelindung Yue, ekspresi kerumunan melembut, dan banyak yang mulai menunjukkan semangat. Pemuda berwajah pucat yang membawa pedang raksasa kuno menjilat bibirnya yang pecah-pecah. Situasi di garis depan kritis dan tidak ada waktu untuk disia-siakan. Kalian semua akan berangkat besok pagi-pagi sekali. Semua orang harus berkumpul di sini. Siapapun yang mencoba membelot karena takut akan dihapuskan kultivasinya dan diusir dari Tanah Suci. Kata pelindung Yue dingin, aura dingin menyebar di udara, menembus hingga ke tulang. Ya, kerumunan tersentak dan setuju. Mereka yang sempat menyimpan beberapa pemikiran pun meninggalkan mereka. Setelah pelindung Yue selesai berbicara, ia berbalik dan pergi, dan orang-orang di aula pun bergegas pergi. Mata Simo berkedip. Ia tidak terburu-buru, ia bisa menyerahkan urusan tanah roh kepada Qi Feng dan yang lainnya. Namun, ia perlu membuat persiapan yang matang sebelum pergi ke garis depan. Dengan pemikiran ini, ia melangkah keluar. Ia tidak berjalan cepat. Sesosok mendekat dari belakang, pemuda berkulit pucat dengan pedang di punggungnya. Ia berjalan cukup cepat, dan semua orang di sekitarnya memberi jalan. Simo tenggelam dalam pikirannya dan tidak menyadari pemuda berkulit pucat itu mendekat dengan cepat di belakangnya. Pemuda berkulit pucat itu menatap Simo, alisnya sedikit berkerut, tetapi langkahnya tidak berubah. Ia melangkah maju. Saat tubuh mereka berpapasan, gagang pedang pemuda berkulit pucat itu membentur bahu Simo. Dengan suara, bang, pelan, Simo sedikit bergoyang, dan pemuda berkulit pucat itu juga terhuyung. Wajah Simo menjadi dingin, dan ia menoleh untuk melihat pemuda berkulit pucat itu. Pemuda itu juga menatapnya, matanya sedingin dan setajam pisau. Mata mereka bertemu, dan percikan api tampak menyala di udara. Baiklah, aku tidak menyangka ada orang sepertimu di antara murid 1000 tahun. Aku akan mengingatmu, kata pemuda berkulit pucat itu, menatap Simo, mengucapkan setiap kata dengan jelas.
Simu mendengus dingin, bahkan tanpa melirik pemuda berkulit pucat itu, lalu berbalik untuk pergi. Melihat ini, mata pemuda berwajah pucat itu berkobar amarah. Jubahnya berkibar tanpa angin, dan niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba meletus. Mereka yang berada di dekatnya memucat dan buru-buru mundur beberapa langkah. Namun, Simu, yang berada di garis depan, tampak sama sekali tidak menyadari, langkahnya tak tergoyahkan saat ia berjalan santai di kejauhan. Mata pemuda berwajah pucat itu berkedip, dan niat membunuh yang terpancar perlahan surut. Bagus, sangat bagus. Ia terkekeh dingin, menatap sosok Simu yang menjauh dengan tajam, kilatan niat membunuh di matanya sebelum berbalik dan pergi. Bertarung dilarang di dalam menara Xuanling, jadi wajar saja jika ia tidak akan bergerak di sini. Terlebih lagi, aura Simu sama sekali tidak terpengaruh oleh niat membunuhnya yang mengerikan, ketenangan seperti itu membuatnya waspada. Meskipun ia agresif dan haus darah, ia tidak gegabah. Keramaian diskusi muncul di antara kerumunan di aula. Pemuda berwajah pucat itu adalah sosok ternama di antara murid 1000 tahun, dikenal semua orang, tetapi hanya sedikit yang tahu nama Simu. Setelah berbasa-basi, nama Simu segera terungkap, menyebar di antara murid 1000 tahun untuk pertama kalinya. Beberapa tahun yang lalu, ku dengar ada murid 100 tahun yang melewati jalan iblis ilusi dan menjadi murid 1000 tahun. Aku tidak menyangka anak ini, gumam pemuda bermarga kuno di alam surgawi akhir. Siong Tu selalu sangat pendendam dan menyimpan dendam. Simu itu mencari kematian dengan menyinggung perasaannya. Sepertinya dia sudah bosan hidup. Begitu sampai di garis depan, Siong Tu pasti akan membalas dendam dengan cara apapun, kata seseorang. Ang di samping pemuda bermarga kuno itu. Begitukah? Mata pemuda bermarga kuno itu berkedip, dan senyum penuh arti muncul di bibirnya. Di sisi lain, pemuda bertanduk itu juga memperhatikan kepergian Simu, matanya juga sedikit berkedip. Simu meninggalkan aula utama, tidak terlalu memikirkan konflik itu. Meskipun pemuda berwajah pucat dengan pedang di punggungnya itu kuat, kekuatannya telah meningkat pesat setelah maju ke alam surgawi, dan ia tidak lagi takut pada makhluk alam surgawi. Ia berbalik dan pergi ke paviliun kitab suci, mendarat di sebuah panggung batu. Semua buku di sini memperkenalkan ras iblis hitam. Meskipun ia sesekali membaca sekilas sebelumnya, ia tidak terlalu memperhatikan. Sekarang, dengan kepergiannya ke garis depan keesokan harinya, ia tentu perlu mengejar ketinggalan. Ia mengeluarkan sebuah buku dan segera mulai membacanya. 2 jam kemudian, Simu mendongak. Ia telah membaca sebagian besar buku dan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang ras iblis hitam. Fakta bahwa nama ras iblis hitam mengandung kata iblis bukanlah sesuatu yang berlebihan. Ras iblis hitam menguasai seni iblis, mahir dalam teknik jahat dan licik, dan sangat kuat. Meskipun demikian, ras iblis hitam bukannya tanpa penangkal, dan buku-buku berisi daftar hal-hal yang dapat menahan seni iblis dan teknik rahasia mereka. Simu meletakkan buku itu dan berbalik untuk terbang keluar. Ia segera tiba di Tong Liu Fang dan membeli banyak barang, termasuk beberapa pil dan setumpuk besar jimat kosong. Meskipun masih memiliki beberapa jimat, ia tahu bahwa semakin banyak jimat, semakin baik untuk garis depan. 1 jam kemudian, Simu kembali ke gua tempat tinggalnya, memanggil Qi Feng dan yang lainnya,
dan memberitahu mereka tentang perjalanannya ke garis depan, memberi mereka instruksi mengenai tanah roh. Qi Feng dan yang lainnya sangat terkejut tetapi membungkuk dan menerima perintah itu. Simu membubarkan mereka dan pergi ke ruang rahasia, mengambil jimat kosong dan tinta ajaib. Ia tidak langsung bertindak, matanya berbinar saat ia menatap ke kejauhan. Benteng kota terapung. Aku penasaran apa yang akan kutemui, gumamnya dalam hati, dipenuhi antisipasi akan perjalanan ke garis depan. Ia menggelengkan kepala dan mulai menggambar jimat. Malam berlalu dengan cepat. Keesokan harinya, sebelum berangkat, Simu menginstruksikan Qi Feng untuk diam-diam mengawasi pergerakan Zhao Jian dan Ling Feng. Ia kemudian berpamitan kepada semua orang dan menuju menara Xuanling sendirian. Tak lama kemudian, ia tiba di aula utama dari hari sebelumnya dan merasa agak takjub. Ratusan orang berdiri di aula, selain murid 1000 tahun dari hari sebelumnya. Ada 5 atau 600 orang lainnya, yang sebagian besar berada di tingkat bumi. Setelah mengamati sejenak, Simu menyadari bahwa selain sejumlah kecil murid dari Tanah Suci yang telah berada di sana selama 100 tahun, sisanya tampaknya berasal dari 4 planet besar yang berafiliasi dengan Tanah Suci. Mungkinkah orang-orang ini juga menuju ke perbatasan? Tanyanya dalam hati, dan berdiri di sisi aula utama. Saudara Si, sebuah suara yang sedikit terkejut memanggil. Mendengar ini, Simu mendongak dan melihat seorang pria berhidung bengkok melangkah ke arahnya, itu King Changtian. Saudara King, Simu mengangguk. King Changtian mengamati Simu, nadanya dipenuhi rasa iri, dan berkata, Saudara Simu, kau memang telah naik ke tingkat surgawi. Aku sungguh iri. Kultivasimu juga meningkat cukup pesat. Ngomong-ngomong, apakah kau datang ke sini kali ini juga karena dipanggil oleh sekte? Tanya Simu, mengalihkan pembicaraan. Hehe, sama sekali tidak. Tanah Suci tidak memaksa murid yang telah berada di sini selama 100 tahun, tetapi menjanjikan imbalan yang besar dan dapat membebaskan mereka dari persyaratan kompetisi besar dan tugas-tugas lainnya selama periode ini, sambil mempertahankan peringkat mereka. Kuncinya adalah aku juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi ke garis depan untuk mencari pengalaman. Lagi pula, jika aku berkultivasi dalam pengasingan di sekte selama 50 tahun lagi, aku mungkin tidak akan bisa naik ke peringkat surgawi. King Changtian terus berbicara tanpa henti seperti biasa. Mata Simu berkedip, dan dia sangat setuju dengan apa yang dikatakan King Changtian. Jika dia tidak menghadapi bahaya dan mengalami situasi hidup atau mati beberapa kali, kemajuan kultivasinya tidak akan semulus ini. Keduanya adalah kenalan lama yang cukup akrab, dan mereka mengobrol santai di samping. Orang-orang masuk satu demi satu di pintu masuk, dan setelah 1/4 jam, jumlah orang di aula utama mencapai hampir 1000 orang. Kemudian, pelindung Yue melangkah masuk ke aula utama, dan percakapan di dalam langsung terhenti. Tatapan pelindung Yue menyapu aula dengan cepat, mengejutkan Simu. Gerakan pelindung Yue tampak biasa saja, tetapi Simu merasa tatapannya telah menyapu murid-murid 1000 tahun ini dengan kecepatan kilat, menangkapnya meskipun ia berdiri di sudut. Lumayan, pelindung Yue mengangguk kecil. Simu tercengang, dipenuhi kekaguman atas kemampuan luar biasa pelindung Yue. Dengan tatapan yang tampak biasa saja, ia dapat mengenali hampir 100 orang dari lebih 1000 orang. Ayo pergi, semuanya ikuti aku, kata pelindung Yue,
memimpin jalan keluar dari aula dan terbang ke kejauhan. Melihat ini, para murid 1000 tahun yang memimpin jalan, buru-buru mengikuti. Setengah jam kemudian, sekelompok besar tiba di aula teleportasi sekte. Pelindung Yue tidak memasuki aula teleportasi utama, melainkan pergi ke aula samping. Simu dan yang lainnya mengikuti, ekspresi mereka sedikit berubah. Di tengah aula samping, di tanah, berdiri sebuah susunan teleportasi raksasa, berukuran lebih dari 60 meter, bertuliskan rune susunan yang tak terhitung jumlahnya dalam garis-garis emas, hampir menutupi seluruh aula samping. Wajah Simu dipenuhi keterkejutan. Ia telah melihat banyak susunan teleportasi, tetapi belum pernah melihat yang semegah ini. Susunan raksasa itu memancarkan cahaya keemasan yang megah, menyatu menjadi pilar emas raksasa yang menjulang ke langit. Di sekeliling susunan itu berdiri 9 penyihir tingkat matahari yang mengenakan jubah berpola roh, masing-masing memancarkan fluktuasi kekuatan magis yang intens, melantunkan mantra, dan merapal mantra yang menyatu ke dalam susunan raksasa itu untuk mempertahankan operasinya. Kesembilan orang ini pastilah master susunan. Selain kesembilan orang ini, seorang lelaki tua berjubah hitam juga berdiri di sini. Pria ini memancarkan aura yang sangat kuat, jelas juga seorang makhluk tingkat Sein. Pelindung Yue, Anda telah tiba. Melihat pria parubaya berjubah biru masuk, lelaki tua berjubah hitam itu mengangguk kepadanya. Penatua Yin, bagaimana persiapannya? Pelindung Yue bertanya, tatapannya tertuju pada susunan teleportasi emas. Semuanya sudah siap, kata Tetua Yin. Pelindung Yue mengangguk dan menoleh ke Simu dan yang lainnya, sambil berkata, kalian semua, berdirilah dalam jangkauan susunan ini. Susunan ini akan segera memindahkan kalian ke sekitar garis depan. Mendengar ini, Simu dan yang lainnya melangkah masuk ke dalam jangkauan susunan teleportasi. Begitu mereka memasuki susunan teleportasi, jantung Simu berdebar kencang. Ia merasa seolah-olah udara di sekitarnya menjadi kental, seolah-olah berubah menjadi cair. Karena jarak teleportasi terlalu jauh, dampak spasial selama teleportasi akan cukup kuat. Kalian semua harus bersiap, kata pelindung Yue segera setelah semua orang mengambil posisi masing-masing. Simu dan hampir 1000 orang lainnya dengan cepat setuju serempak. Melihat ini, Tetua Yin melambaikan tangannya, dan 9 master susunan di sekitar susunan melambaikan tangan mereka, tubuh mereka memancarkan cahaya keemasan yang terpancar dari susunan emas itu segera menjadi terang, dan rune susunan bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, mengalir di sepanjang rune seolah-olah cair. Setelah beberapa tarikan napas, semua rune arai bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Arai teleportasi beroperasi penuh, memancarkan suara dengungan dahsyat yang menyebar luas, menyebabkan riak-riak di kehampaan di sekitarnya. Simu dan yang lainnya berdiri di dalam arai, wajah mereka pucat pasi. Tekanan luar biasa dari kehampaan di sekitarnya menekan, lapis demi lapis, menyebabkan mereka yang kultivasinya lebih lemah sedikit gemetar saat mereka berusaha keras untuk melawan. Namun, Simu memiliki kekuatan yang tak tertandingi, dan tekanan ini tak banyak berpengaruh padanya. Arai emas itu beroperasi semakin cepat, getarannya yang dahsyat menyebabkan seluruh aula bergetar. Tetua berjubah hitam melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya putih kristal melesat keluar, menghilang ke dalam arai. Dengung, cahaya keemasan yang luar biasa tiba-tiba muncul di dalam arai,
menyelimuti Simu dan yang lainnya. Dengan kilatan cahaya keemasan, Simu dan ratusan lainnya lenyap tanpa jejak. Jika aku ingat dengan benar, ini adalah kelompok murid ke-8 yang dikirim dalam beberapa tahun terakhir, kata Tetua Yin, mengangkat satu tangan dan menarik lengannya. Pelindung Yue mengangguk sedikit tetapi tetap diam. Bab 603 Klan Iblis Hitam. Simu merasakan kegelapan tiba-tiba menyelimutinya, kakinya terbenam ke dalam kehampaan. Detik berikutnya, ia mendapati dirinya berada di lingkungan yang gelap gulita. Di sana, ia tidak berada di atas maupun di bawah. Kekuatan tak kasat mata dan dahsyat menarik tubuhnya dari kehampaan di sekitarnya, dan bahkan dengan fisiknya saat ini, ia merasa tegang. Setelah tersadar kembali, ia segera mengalirkan energi internalnya untuk melawan. Arus spasial hitam bergejolak, dan Simu merasakan rasa tak berdaya yang menusuk tulang, seperti daun di tengah badai, melayang tanpa tujuan, tak mampu mengendalikan takdirnya sendiri. Waktu seakan berhenti, seolah hanya sesaat, atau mungkin beberapa hari. Tiba-tiba, sebuah retakan muncul di kegelapan di hadapannya, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kemudian, retakan itu terbelah di kedua sisinya. Sebelum ia sempat melihat dengan jelas, tubuhnya terasa ringan, terpisah dari ruang gelap gulita, dan ia mendapati dirinya berada di dunia kelabu dan sunyi. Dengan bunyi gedebuk, ia mendarat dengan keras di sebidang tanah tandus. Untungnya, ia bereaksi cepat, terjungkal dan mendarat tepat sebelum tubuhnya menyentuh tanah. Ia terhuyung mundur beberapa langkah sebelum akhirnya mendapatkan kembali keseimbangannya, menghindari jatuh yang memalukan. Buk, buk, serangkaian suara dentuman keras bergema di sekelilingnya. Simu melihat sekeliling dan melihat ratusan rekannya juga muncul hampir bersamaan. Namun, kebanyakan dari mereka tak sadarkan diri, tubuh mereka terbanting keras ke tanah. Tatapan Simu menyapu mereka dan mendapati kurang dari 10 orang yang masih berdiri tegap, dan hanya 3 kultivator alam surgawi tahap akhir yang masih bisa berdiri seperti dirinya. Ketiganya bertukar pandang, ekspresi mereka beragam, dan mata mereka juga tertuju pada Simu. Pemuda bermargagu mengangguk pelan kepada Simu, ekspresinya relatif ramah, dan Simu membalas anggukannya. Pemuda bertanduk itu hanya melirik Simu sebelum mengalihkan pandangannya, ekspresinya agak acuh tak acuh. Pemuda berwajah pucat itu menatap Simu dengan arogansi yang tak terkendali, matanya gelap dan dipenuhi permusuhan serta niat membunuh yang kuat. Ketika tatapan Simu menyapunya, pria itu bahkan menjilat bibirnya dengan provokatif. Mata Simu sedikit berkedut. Dia diam-diam memutuskan bahwa jika pria ini tidak memprovokasinya di garis depan, baiklah, tetapi jika dia berani merencanakan sesuatu, dia tidak akan melepaskannya begitu saja. Dia melihat sekeliling. Kelompok itu sekarang berada jauh di dalam susunan sihir raksasa, dikelilingi oleh lebih dari selusin pilar batu hitam raksasa, ditutupi dengan rune susunan yang rumit. Tanahnya juga tertutup rapat dengan rune, membuatnya bahkan lebih besar daripada susunan emas di aula samping. Saat ini, setiap pilar ditempati oleh seseorang berjubah hijau. Dilihat dari energi magis yang terpancar dari mereka dan pakaian mereka, mereka kemungkinan besar adalah master susunan dari Tanah Suci Qinglan. Di dekat susunan raksasa itu terdapat sekelompok bangunan, yang tampaknya merupakan benteng. Ini garis depan. Sepertinya bukan, Simu menggelengkan kepalanya dalam hati.
Tanah di sekitarnya bermandikan cahaya kuning redup, membuatnya tampak seolah-olah semua orang berada di planet berwarna coklat kekuningan, tidak menyadari pertempuran yang akan datang. Hehe, rekan-rekan murid, aku sudah lama menunggu kalian di sini. Sebuah suara menggelegar terdengar. Begitu suara itu menghilang, seorang pria kekar, setinggi 8 kaki dengan janggut lebat, mendekat. Tak lama kemudian, mereka yang pingsan di tanah mulai terbangun dan berdiri. Pria kekar itu tidak mendesak mereka, menunggu hingga sebagian besar berdiri tegak sebelum melanjutkan. Aku Peng Chang, penanggung jawab poster Depan In. Selamat datang, rekan-rekan murid, di tepi ladang bintang ini. Mendengar ini, kerumunan ramai berdiskusi, melihat sekeliling. Kakak senior Peng, apakah ini garis depan? Di mana benteng kota terapung yang disebutkan pelindung Yue? Pemuda bermargagu melangkah maju, menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Ini belum garis depan. Masih beberapa hari lagi dari benteng kota terapung, ini adalah benteng di belakang medan perang. Aku akan mengatur kapal perang untuk membawa kalian ke kota terapung. Ikuti aku, kata pria kekar berjanggut lebat itu, berbalik dan berjalan ke samping. Mendengar ini, semua orang bergegas mengikuti. Kakak senior Peng, mengapa sekte tidak membawa kita langsung ke benteng kota terapung? Tanya pemuda bermargagu, yang berada di belakang pria kekar itu. Pria kekar ini tampak biasa saja, tetapi ia mengenakan jubah seorang murid berusia 1000 tahun dari tanah suci anggrek biru, dan kultivasinya jelas telah mencapai puncak peringkat surgawi, melampaui pemuda bermargagu beberapa tingkat di atasnya. Benteng kota terapung berada di dekat lorong spasial, di mana getaran spasialnya sangat kuat dan sangat tidak stabil. Jika susunan teleportasi dipasang di sana, mungkin akan menimbulkan masalah, kata pria kekar itu. Pemuda bermargagu mengangguk. Simu, yang berada di belakang kelompok itu, mengangguk sambil berpikir. Ia memiliki kepekaan bawaan dan luar biasa terhadap kekuatan spasial, mampu merasakan keberadaannya lebih tajam daripada yang lain. Menurut deskripsi sebelumnya, lorong spasial menghubungkan dua sistem bintang utama, dan fluktuasi spasial di sekitarnya memang akan memengaruhi susunan teleportasi terdekat yang memanfaatkan kekuatan spasial. Sesaat kemudian, kelompok itu tiba di sebuah alun-alun yang luas di dalam benteng. Di depan alun-alun ini berdiri sebuah perahu terbang raksasa berwarna perak, dengan panjang lebih dari 100 kaki. Namun, perahu terbang ini jelas berbeda dari perahu terbang biasa, dengan bentuk yang ramping dan ramping. Lambungnya dipenuhi dengan pola-pola spiritual misterius yang tak terhitung jumlahnya, dan pola bulan sabit yang besar menghiasi haluannya. Terdapat lubang-lubang gelap di kedua ujung dan bagian depan perahu, yang fungsinya tidak diketahui. Simu dengan saksama mengamati perahu terbang di hadapannya, merasakan energi magis yang terpancar darinya, dan sebuah pikiran muncul di benaknya. Perahu terbang ini terbaring di sana seperti binatang purba, dan begitu terbangun, kemungkinan besar ia akan menjadi monster pembunuh yang mengerikan. Tiba-tiba, gambaran kera raksasa emas memimpin monyet-monyet yang tak terhitung jumlahnya dalam pertempuran melawan banyak kapal perang di langit terlintas di benaknya dalam mimpi leluhur kera putih. Perahu terbang di hadapannya cukup mirip dengan kapal-kapal perang itu, tetapi momentum dan skalanya jauh lebih rendah daripada kapal-kapal perang dalam mimpinya. Kakak senior Peng, Anda baru saja mengatakan perahu terbang ini adalah kapal perang.
Apa itu kapal perang? Seorang murid alam surgawi bertanya kepada pria kekar berjanggut lebat. Kapal perang adalah kapal terbang setingkat artefak magis yang dirancang khusus untuk pertempuran oleh para ahli pemurnian senjata dari alam surgawi ke atas dari 3 tanah suci. Kapal ini terutama digunakan untuk pertempuran dan merupakan senjata utama aliansi 3 tanah suci kita melawan klan iblis hitam. Ini adalah kapal perang bulan perak. Di masa depan, kita akan sering melihat kapal terbang seperti ini ketika berperang melawan klan iblis hitam di garis depan. Pria kekar berjanggut lebat itu tertawa terbahak-bahak. Semua orang menatap kapal perang besar di depan mereka, dan wajah mereka menunjukkan kerinduan. Baiklah, masih ada orang yang menunggu di sana. Ayo, semuanya naik ke kapal, kata pria kekar berjanggut lebat itu, dan dengan sekejap, ia terbang lebih dulu. Melihat ini, kelompok itu bergegas mengikuti. Setel. Semua orang naik ke kapal, cahaya perak bersinar di permukaan kapal perang perak itu, dan lambung kapal yang besar itu perlahan naik ke udara. Kemudian, dengan kilatan cahaya perak, kapal itu berubah menjadi garis perak dengan suara "whoosh" dan melesat ke kejauhan dengan kecepatan yang luar biasa. Pemandangan di sekitarnya berlalu dengan cepat, dan semuanya menjadi kabur. Ekspresi Simu sedikit berubah. Kapal perang ini membawa lebih dari 1.000 orang, namun kecepatannya tetap mencengangkan, bahkan melampaui kecepatan penuh kapal terbang bulu roh miliknya. Sesaat kemudian, kapal perang perak itu bergetar hebat, terlepas dari tarikan gravitasi planet berwarna coklat kekuningan dan melesat ke langit berbintang yang luas dan gelap. Kecepatannya kemudian tiba-tiba bertambah cepat, bagaikan seberkas cahaya perak, melesat menembus hamparan bintang yang luas. Pada saat ini, layar cahaya perak menerangi kapal, menyelimuti semua orang di dalamnya. Di balik layar cahaya kapal perang itu terbentang langit berbintang yang luas, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip. Seiring berjalannya waktu, planet berwarna coklat kekuningan di belakang mereka berangsur-angsur berubah menjadi bola kuning raksasa, perlahan menyusut. Di kapal perang, semua orang belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya. Wajah mereka dipenuhi keheranan saat mereka memandang keluar kapal, mengagumi pemandangan yang langka dan indah. Mata Simu sedikit berbinar saat ia memandang langit berbintang yang luas di balik layar cahaya, tetapi ia segera berjalan ke samping, duduk di tepi kapal, dan memejamkan mata untuk beristirahat. Pria kekar berjanggut lebat itu mengatakan bahwa perjalanan itu akan memakan waktu beberapa hari, masih banyak waktu. Teleportasi itu telah menyebabkan beberapa luka dalam, dan ia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyembuhkannya. Lagi pula, bertempur di garis depan mengharuskannya berada dalam kondisi prima. Yang lain di kapal udara mengagumi langit berbintang sejenak, tetapi pemandangannya hampir tak berubah, dan mereka cepat bosan lalu duduk. Kapal perang perak itu bergerak mantap menembus langit berbintang, nyaris tak merasakan getaran apapun, seolah-olah duduk di ruangan terpencil, di mana kultivasinya tak akan terganggu sama sekali. Waktu berlalu perlahan, dan 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Simu berjalan ke dek kapal perang dan menatap ke depan, jantungnya berdebar kencang. Ia menemukan meteorit raksasa mulai bermunculan di depan dan di sekelilingnya. Semakin jauh kapal itu melaju, semakin besar meteorit itu, beberapa di antaranya berukuran puluhan mil, seperti pecahan planet yang melayang di udara. Untungnya, pecahan planet ini tidak bergerak atau terbang menjauh, jika tidak,
kapal perang itu tidak akan bisa bergerak maju sama sekali. Semuanya, kita telah sampai di sekitar benteng kota terapung, dan aku yakin kita akan segera tiba, kata pria kekar berjanggut lebat itu. Di kapal perang, semua orang berhenti berkultivasi dan memandangi lingkungan yang aneh di sekitar mereka. Wajah mereka menunjukkan keterkejutan. Kakak senior Peng, medan di sini cukup aneh. Aku tidak menyangka ada tempat seperti ini di langit berbintang, tanya pemuda bermargagu. Ini adalah lokasi pertempuran sengit antara medan bintang yang milikku dan medan bintang iblis hitam. Awalnya ada beberapa planet raksasa di sini, tetapi hancur selama pertempuran. Selama bertahun-tahun, lingkungan unik ini telah terbentuk, kata pria kekar berjanggut lebat itu. Semua orang terkesiap mendengar ini. Kapal perang itu maju sedikit, dan tiba-tiba, teriakan pertempuran dan gemuruh menggelegar datang dari samping. Ekspresi semua orang berubah, dan mereka semua melihat ke arah sumber suara. Di hadapan mereka terbentang sebuah pecahan planet yang sangat besar, berukuran ratusan mil, menyerupai benua kecil. Di atasnya, dua kekuatan yang berlawanan terkunci dalam pertempuran sengit, masing-masing pihak berjumlah ribuan. Salah satu kekuatan adalah aliansi tiga tanah suci, dengan lebih dari selusin kapal perang raksasa, sebagian besar kapal perang Silver Moon yang sama dengan yang dibawa Simu dan kelompoknya. Namun, dua di antaranya mengenakan zirah emas, dengan dua simbol matahari emas di haluannya. Kapal-kapal ini berukuran setengah kali lebih besar dari kapal perang Silver Moon, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Di sisi lain terdapat sekelompok makhluk asing berpakaian hitam, masing-masing sangat tinggi, memancarkan aura hitam pekat yang membentuk awan hitam yang luas. Kita masih di belakang aliansi, dan para iblis hitam ini benar-benar telah berkelana sejauh ini. Pria kekar berjanggut lebat itu mengerutkan kening melihat ini dan bergumam dengan suara rendah. Simu melirik pria kekar itu, lalu matanya berkilat keemasan saat ia memandang ke arah pertempuran di kejauhan. Jadi ini yang disebut ras iblis hitam. Meskipun kapal perang itu masih jauh dari medan perang, mata spiritualnya masih dapat dengan jelas melihat penampakan alien iblis hitam di dalam pertempuran. Bab 604 Benteng Terapung. Para iblis hitam tampak seperti manusia dan iblis, tetapi masing-masing sangat kuat, dengan tanda hitam terlihat di kulit mereka yang terbuka, seolah-olah semacam rune iblis. Setiap gerakan mereka memancarkan cahaya dan energi hitam yang mengepul. Pertempuran berlangsung sengit, dengan sinar energi magis yang tak terhitung jumlahnya saling bertautan, menghasilkan raungan yang memekakkan telinga dan jeritan yang menusuk. Di garis depan pertempuran, orang-orang sering terkena sinar cahaya, tubuh mereka meledak menjadi awan kabut darah. Beberapa bahkan terbelah menjadi beberapa bagian, kepala mereka terpenggal. Sekitar selusin kapal perang aliansi berbaris, memancarkan cahaya keemasan dan perak. Sinar cahaya raksasa melesat keluar dari haluan dan bukaan samping kapal perang, mendarat di antara awan gelap iblis hitam. Sinar cahaya itu luar biasa kuat. Setiap sinar besar melenyapkan beberapa anggota ras iblis hitam. Kedua kapal perang emas, khususnya, melepaskan sinar keemasan tebal yang hampir menembus awan gelap ras iblis hitam. Namun, iblis hitam tidak sepenuhnya pasif. Awan gelap mereka bergolak, lalu tiba-tiba memuntahkan gelombang api hitam, membanjiri pasukan aliansi. Api hitam ini sangat berbahaya, apapun yang terkena langsung kehilangan kilaunya,
dan bahkan aura pelindung para seniman bela diri dan penyihir pun tak berdaya melawan mereka, berubah menjadi abu dalam sekejap. Setelah memuntahkan puluhan api hitam, awan gelap itu menyusut drastis dan berhenti meletus. Namun, kapal perang aliansi terus menembakkan sinar cahaya tebal, dan kemenangan perlahan berpihak pada mereka. Simu dan yang lainnya, menyaksikan pertempuran yang sangat berdarah, menjadi pucat. Kakak senior Peng, haruskah kami pergi dan membantu? Tanya pemuda bermarga Gu. Kedua belah pihak dalam pertempuran sengit ini memiliki kekuatan yang hampir sama. Meskipun jumlahnya banyak, sebagian besar berada di tingkat bumi, dengan hanya sekitar 200 orang di tingkat surga. Jika hampir 100 kultivator tingkat surga mereka sendiri ikut serta, mereka dapat memainkan peran penting. Adikku memang patut dipuji atas keberaniannya, tapi kami tidak membutuhkanmu untuk bertempur di sini. Kemenangan di pertempuran sebelumnya sudah di tangan kami. Ayo cepat ke benteng kota terapung, kata pria kekar berjanggut lebat itu sambil terbatuk. Pemuda bermarga, Gu itu tetap diam. Kapal perang perak itu melewati area pertempuran sengit di depan dan terus melaju. Suara gemuruh pertempuran perlahan mereda dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Melanjutkan perjalanan, pecahan-pecahan benua di langit berbintang di dekatnya semakin membesar, beberapa di antaranya hampir ribuan mil panjangnya, bahkan puluhan ribu mil. Selain itu, vegetasi hijau perlahan mulai muncul di atasnya, dan di beberapa tempat, bahkan terdapat gunung, sungai, bunga, dan hewan liar, yang tidak jauh berbeda dengan benua biasa, yang mengundang seruan takjub semua orang. Setengah hari kemudian, sebuah benteng terapung yang megah dan besar akhirnya muncul di depan mata semua orang. Benteng itu berdiri di atas pecahan benua yang luas, diperkirakan berukuran setidaknya 1000 mil, menyerupai kapal perang raksasa yang melayang di udara, diselimuti penghalang cahaya elipsoidal yang hampir tak terlihat. Melalui penghalang ini, orang dapat melihat deretan bangunan yang padat di dalam benteng, kendaraan terbang dan berkas cahaya melesat bolak-balik, serta lampu-lampu berkelap-kelip tanpa henti, menciptakan pemandangan aktivitas yang luar biasa. Berbagai bendera berkibar di atas benteng, dan garis-garis cahaya sering naik turun, sementara kapal perang lepas landas dan mendarat. Semuanya tampak ramai dan teratur. Mereka yang menyaksikan pemandangan ini dari jauh benar-benar tercengang, tak bisa berkata-kata. Si Muju Ga sangat terkejut, tak pernah menyangka bahwa 3 tanah suci akan bersatu untuk mendirikan pos terdepan berskala besar di sini guna melawan klan iblis hitam. Tepat pada saat itu, suara pria kekar berjanggut lebat terdengar. Rekan-rekan murid, inilah benteng kota terapung. Sesaat kemudian, kapal perang itu berhenti di sebuah pelabuhan terapung yang besar. Setelah turun dari kapal perang, Simu dan rombongannya yang berjumlah lebih dari 100 orang, dipimpin oleh seorang pria berbaju zirah perak, tiba di sebuah alun-alun luas berbentuk kipas di dalam benteng. Hampir 2000 orang dari berbagai pakaian dan ras telah berdiri dalam barisan rapi, semuanya menatap tajam ke arah orang di ujung barisan. Orang itu adalah seorang iblis tua berambut putih, mengenakan jubah biru panjang dan bertanduk perak tunggal, berdiri dengan tangan di belakang punggung, memperhatikan Simu dan rekan-rekannya tanpa ekspresi. Begitu Simu dan rombongannya bergabung dalam barisan, pemuda berbaju zirah perak itu melangkah maju, membungkuk hormat kepada tetua berambut putih, dan berkata, "Melapor kepada Tetua Dugu, ini adalah kelompok murid terakhir yang bertugas kali ini,
dari Tanah Suci Kinglan, berjumlah 921 orang, termasuk 97 kultivator alam surgawi dan 824 kultivator alam bumi. Tetua berambut putih itu mengangguk kepadanya, melangkah maju, dan dengan tenang menyapukan pandangannya ke wajah-wajah kerumunan. Aura tak kasat mata langsung menyebar ke seluruh area. Meskipun tidak terlalu kuat, aura itu cukup untuk mencegah siapapun yang hadir untuk melawan. Seorang ahli tingkat Sein, pupil mata Simu sedikit mengecil, dan sebuah pikiran melintas di benaknya. Suasana khidmat menyelimuti ruangan, begitu sunyi, hingga terdengar suara jarum jatuh. Tetua berambut putih itu mengangguk puas dan berkata, "Saya Dugu Chuan, tetua bergilir di tempat ini, yang bertanggung jawab atas semua urusan benteng. Saya yakin kalian semua sudah mendengar tentang invasi klan iblis hitam kali ini. Momentum mereka dahsyat, berniat menyerang wilayah bintang kita, membantai makhluk hidup, dan menjarah sumber daya. Sebagai elit dari 3 tanah suci wilayah bintang Miang kita, kalian tentu saja memikul tanggung jawab untuk bertahan melawan musuh dan membunuh iblis, serta melindungi wilayah bintang. Saya tahu ada banyak putra yang sombong di antara kalian, yang telah menerima perlakuan istimewa di sekte masing-masing di masa lalu, tetapi sekarang setelah kalian di sini, sebaiknya kalian singkirkan kesombongan kalian. Sekalipun kalian keturunan Tuan Suci, kalian harus mematuhi pengaturan aliansi dan menjalankan perintah di sini dengan ketat, jika tidak, kalian akan dihukum berat. Siapapun yang mundur dalam menghadapi pertempuran akan dibunuh tanpa ampun." Begitu dia mengatakan ini, aura Dugu Chuan tiba-tiba berubah, dan niat membunuh yang kuat serta bau darah langsung menyeruak, menyapu ke arah para murid. Keributan langsung muncul di antara barisan, dan ekspresi banyak murid berubah. Simu, bagaimanapun, sudah menjadi veteran pertempuran yang berpengalaman, telah menyaksikan tumpukan mayat dan lautan darah di jalur iblis ilusi. Ia tentu saja tidak merasa tidak nyaman dengan aura dingin dan mematikan ini, dan ekspresinya tetap tidak berubah. Setelah memasuki benteng, token sekte kalian akan dihentikan sementara. Masing-masing dari kalian akan menerima token aliansi pertempuran yang dikeluarkan oleh aliansi. Token ini akan berfungsi sebagai tanda pengenal kalian di dalam benteng. Kalian akan diberitahu tentang misi apapun, dan pahala kalian dari misi yang telah diselesaikan akan dicatat di dalamnya. Sebelum itu, kami harus mendaftarkan kalian semua, lanjut Dugu Chuan dengan lantang. Dengan itu, banyak pria berbaju zirah perak muncul dari daerah sekitarnya, masing-masing memegang buku giok yang terbuat dari lembaran giok panjang yang saling bertautan dan pena giok di tangan mereka yang lain, mulai mendaftarkan Simu dan yang lainnya. Sementara itu, Dugu Chuan berdiri dengan tangan di belakang punggung, tatapannya menyapu sekeliling. Setelah jeda yang lama, Simu melihat gulungan giok yang diserahkan kepadanya. Cahaya menyala di tangannya, dan setetes darah merah tua mengembun di ujung jarinya, menetes ke gulungan itu. Sebuah lempengan giok di dalam gulungan itu bersinar, menampilkan nama dan tingkat kultivasi Simu saat ini. Pria berbaju besi perak di hadapannya mengeluarkan sebuah token seukuran telapak tangan dan menyerahkannya kepada Simu. Berbeda dengan token perak yang dipegang oleh murid tingkat bumi, token yang dipegang oleh murid tingkat surga seperti Simu berwarna emas. Simu melirik token di tangannya dan menyadari bahwa meskipun berwarna emas, token itu bukan logam. Materialnya bukan batu atau giok,
dan terasa sangat hangat saat disentuh, dengan aliran energi spiritual yang terasa di dalamnya. Di bagian depan token, terukir 3 pola dalam formasi tripod, salah satunya adalah pola daun biru yang melambangkan tanah suci Qinglan. Di bagian belakang token terukir serangkaian angka dan nama Si Mu sendiri. 317.021. Tak lama kemudian, para prajurit berbaju zirah perak yang tadinya bergerak di antara kerumunan mundur, dan suara dugucuan kembali terdengar. Angka-angka pada token adalah nomor akomodasi kalian. Jika tidak ada pertanyaan lain, kalian dapat membawa token ini ke gunung perkemahan di sisi barat alun-alun untuk menemukan tempat tinggal sementara kalian. Beristirahatlah dengan nyenyak malam ini, mulai besok, kalian akan resmi menerima misi. Baru saja tiba, kerumunan itu memiliki banyak pertanyaan, tetapi untuk sesaat mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Setelah ragu-ragu cukup lama tanpa ada yang bertanya, mereka bubar atas perintah tetua Dugucuan. Alun-alun langsung diterangi cahaya yang menyilaukan. Ribuan artefak magis terbang melesat di langit, menyatu menjadi semburan warna-warni yang terbang menuju sisi barat alun-alun. Si Mu menatap langit sejenak, lalu melambaikan tangannya, memanggil kereta terbang bulu roh miliknya, yang berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di kejauhan. Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk minum setengah cangkir teh, ia tiba di depan sebuah gunung raksasa yang melayang tinggi di udara. Gunung itu berdiri melayang di udara, dasarnya bersinar dengan rune emas raksasa, seolah ditopang oleh kekuatan tak terlihat. Pepohonan menutupi puncaknya, menciptakan kanopi hijau, dan di antaranya tersebar banyak gua sementara buatan manusia. Seluruh gunung diselimuti oleh penghalang cahaya lembut seperti air, yang darinya gelombang energi spiritual memancar sesekali. Si Mu tahu bahwa ini adalah susunan pertahanan yang tangguh, selain penghalang cahaya luar, banyak area penting dari benteng terapung ini dilindungi oleh susunan semacam itu. Saat itu, ia memegang token emas yang melambangkan identitasnya di tangannya dan tiba-tiba merasakan kehangatan. Ia melihat ke bawah dan melihat sebuah arai rune kecil muncul di token itu, bersinar terang. Si Mu menuju penghalang cahaya, memegang token, dan melewati arai itu, turun menuju puncak gunung. Mendarat di tengah gunung, Si Mu memeriksa jumlah gua dan menemukan bahwa sebagian besar berjumlah sekitar 18.000, dengan jumlah yang bertambah seiring bertambahnya ketinggian. Guanya sendiri terletak sedikit di atas lereng gunung. Tiba-tiba, tubuh Si Mu bersinar, dan ia melayang ke udara, bersiap untuk terbang menuju puncak. Kakak Si. Saat itu, Si Mu tiba-tiba mendengar suara yang familiar memanggil dari bawah. Ia segera berbalik dan melihat ke bawah, melihat King Changtian melambai padanya sambil tersenyum, dan di sampingnya berdiri seorang pria kurus serupa dengan baju zirah biru. Melihat ini, Si Mu mendarat di udara dan berdiri di hadapan kedua pria itu. Bab 605 Persiapan pra-pertempuran. Hehe, kakak Si, larinya cepat sekali. Aku ingin memanggilmu kembali ke alun-alun, tapi kau menghilang dalam sekejap mata, kata King Changtian. Oh, apa kakak King butuh sesuatu? Tanya Si Mu. Ini kakak laki-lakiku dari klanku. Kami sudah dekat sejak kecil. Dia sudah berada di benteng terapung ini selama lebih dari 17 tahun. Mendengar aku berteman dengan kakak Si di Tanah Suci, dia memintaku untuk memperkenalkanmu, kata King Changtian sambil menunjuk pria kurus di sampingnya.
Simu langsung menyadari bahwa penampilan pria itu 6 atau 7 bagian mirip dengan King Changtian, hidung bengkok, tulang pipi tinggi, dan kulit agak pucat. Perbedaannya adalah auranya jauh lebih tenang, jelas menunjukkan bahwa dia juga seorang seniman bela diri tingkat surgawi. Namaku King Xuan. Adikku dirawat dengan baik oleh kakak Si di Tanah Suci, kata pria kurus itu dengan sopan. Dari nada bicaranya, Simu merasa mereka tertarik untuk berteman dengannya. Karena baru di tempat itu, ia kurang familiar dengan banyak hal di dalam benteng terapung dan membutuhkan seseorang untuk menjawab pertanyaannya. Maka, ia membalas sapaan itu dengan membungkuk dan sedikit basa-basi. Tidak juga, jawab ketiganya. Setelah percakapan awal mereka berjalan menaiki jalan setapak gunung, berbincang-bincang di sepanjang jalan. Kakak senior King Xuan, tanya Simu, kami menyaksikan keganasan pertempuran di sini dalam perjalanan kami ke sini dengan kapal perang. Misi apa yang biasanya kami, para murid baru, lakukan? Klan Iblis Hitam memang sering menyerang akhir-akhir ini. Ada 3 pertempuran skala besar dalam setengah bulan terakhir. Namun, berdasarkan pengalaman sebelumnya, setelah pertempuran hari ini berakhir, kedua belah pihak akan memulai masa pemulihan. Seharusnya tidak akan ada lagi pertempuran skala besar yang terjadi dalam waktu dekat, kata King Xuan. Saya lihat ada lebih dari 100.000 gua sementara di gunung ini. Apakah semuanya ditempati oleh para murid yang ditempatkan di sini? Tanya Simu. Benar, namun, hanya sebagian kecil dari mereka yang merupakan murid dari 3 tanah suci dan pasukan planet afiliasinya, mungkin sekitar 20.000 orang. Di antara mereka, prajurit alam surgawi dan penyihir tingkat matahari mencapai sekitar 20%. Sisanya berasal dari pasukan kecil dan menengah lainnya, terutama prajurit tingkat bumi dan penyihir tingkat bulan. Selain itu, pasukan aliansi sebagian besar terdiri dari ras iblis dan berbagai ras alien, dan tidak banyak murid manusia seperti adik muda Si, kata King Xuan. Di Laut Bintang, ratusan ras berdiri berdampingan, dan manusia secara alami berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, jadi diperkirakan jumlah mereka lebih sedikit, kata Simu. Meskipun jumlah manusia sedikit, kebanyakan yang datang ke sini sangat kuat. Beberapa yang kukenal pada dasarnya adalah yang terbaik di antara para pemimpin regu, masing-masing dengan prestasi pertempuran yang luar biasa, kata King Xuan. Pemimpin regu, Simu mengangkat alis. Hehe. Saudara muda Si akan mengerti masalah ini ketika tugas-tugas spesifik diberikan besok. Di benteng kota terapung ini, selain beberapa makhluk tingkat suci yang ditempatkan di sana, para murid tingkat bumi yang tersisa akan membentuk tim-tim kecil, masing-masing beranggotakan beberapa hingga selusin orang, dipimpin oleh seorang penyihir tingkat surga atau matahari, untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh aliansi. Terlepas dari bahaya tugas tersebut, tim harus benar-benar mengikuti instruksi dan tidak boleh membuat alasan. Begitu seseorang meninggalkan tugas atau menolak untuk melaksanakannya, mereka akan diperlakukan sebagai pembelot. Biasanya, para pembelot akan dicabut kultivasinya dan diturunkan pangkatnya menjadi manusia biasa, kata King Xuan. Aku pernah mendengar sedikit tentang peraturan ketat ini sebelumnya, tapi aku ingin tahu apa imbalan yang dijanjikan oleh para petinggi Tanah Suci. Tanya Simu. Seperti kata pepatah, risiko dan peluang selalu ada. Mengesampingkan berbagai bahaya di sini, selama kalian memiliki kemampuan untuk bertahan, imbalannya memang besar.
Selain pengalaman praktis yang kaya, kalian bisa mendapatkan poin merit yang sesuai berdasarkan tingkat kesulitan misi dan jumlah iblis hitam yang kalian bunuh. Poin merit ini dapat ditukar dengan berbagai harta, termasuk poin Swanling yang kita butuhkan. Misalnya, setiap iblis hitam tingkat bumi yang kalian bunuh akan mendapatkan 1 poin merit, yang dapat ditukar dengan 10 poin Swanling. Untuk prajurit tingkat surga tahap awal, imbalannya langsung meningkat menjadi 10 poin merit, dan untuk prajurit tingkat akhir, mencapai 100 poin merit, kata King Xuan. Banyak sekali. Simu dan King Changtian sama-sama gembira, mata mereka berbinar. Hehe, jangan terlalu senang dulu. Iblis hitam tidak begitu mudah dihadapi. Mari kita biasakan diri dengan lingkungan sekitar sebanyak mungkin terlebih dahulu, King Xuan terkekeh. Selanjutnya, atas permintaan Simu dan King Changtian, King Xuan menjelaskan tentang aula 3 orang suci untuk bertukar poin pahala, aula 9 puncak untuk mengeluarkan berbagai misi, dan pasar perdagangan, yang sangat menguntungkan keduanya. Ketiganya berbincang cukup lama sebelum berpisah dan menuju gua masing-masing. Simu melangkah sekitar 10 langkah, lalu sebuah pikiran terlintas di benaknya. Ia berbalik dan memanggil kereta terbang bulu rohnya, melesat ke udara dan terbang menuju pusat benteng. Tak lama kemudian, matanya berbinar saat melihat bangunan 3 lantai yang menyerupai menara di bawahnya, memancarkan cahaya dan diselimuti perisai cahaya kemasan. Puluhan rune emas melingkar muncul di perisai tersebut, terus berputar dan bergerak. Bangunan ini adalah aula utama seluruh aliansi, memancarkan fluktuasi energi spiritual yang kuat. Di kedua sisi bangunan yang menyerupai menara bercahaya itu berdiri 2 aula yang identik. Aula kiri dikelilingi oleh perisai cahaya ungu, sementara aula kanan diselimuti oleh perisai cahaya biru kehijauan. Simu turun dari awan, cahaya kemasan menyambar tokennya, lalu terbang tanpa hambatan ke dalam perisai cahaya ungu, mendarat di depan aula. Ia melirik ambang pintu aula utama, tempat sebuah plakat hitam tergantung, bertuliskan 3 karakter emas besar, aula 3 orang suci. Simu menyimpan kereta terbang bulu rohnya dan melangkah masuk. Aula itu cukup luas, nyaris tanpa perabotan. Hanya di tengah dan di kedua sisi pintu masuk terdapat tablet-tablet giok putih tinggi, permukaannya berkilau keemasan dan dipenuhi karakter-karakter yang padat. Jauh di dalam aula, sebuah meja berdiri, di belakangnya duduk seorang pria tua berjubah putih, tampak seperti manusia, yang tampaknya adalah kepala tetua. Saat melihat Simu masuk, pria itu hanya mengangkat kelopak matanya sedikit, meliriknya, lalu menurunkan matanya lagi, menutupnya untuk bermeditasi. Saat ini, selain mereka berdua, tidak ada orang lain di aula, membuat aula yang sudah luas itu semakin sunyi. Melihat bahwa ketua tetua tidak berniat mengakuinya, Simu melewatkan formalitas dan mengalihkan pandangannya ke lempengan batu di sebelah kiri, memeriksanya dengan saksama. Sesaat kemudian, ia bergerak pelan ke lempengan batu di tengah, mengamatinya sebentar, lalu berjalan ke lempengan batu di sebelah kanan untuk memeriksanya dengan saksama. Setelah menelusurinya, Simu menemukan bahwa lempengan batu giok putih ini sebagian besar mencatat teknik kultivasi, seni rahasia, senjata spiritual, pil, dan materi spiritual. Informasi tentang pertukaran materi spiritual langka sangat langka. Namun, baik itu teknik kultivasi, seni rahasia, senjata spiritual, maupun pil,
poin merit yang dibutuhkan untuk pertukaran semuanya sekitar 100 poin, D. Beberapa bahkan membutuhkan lebih dari 1000 poin. Dilihat dari informasi imbalan merit yang disebutkan King Xuan sebelumnya, harganya cukup tinggi, tidak heran Aula begitu kosong. Sambil menghitung dalam benaknya, Simu terus membaca teks di lempengan batu terakhir. Ketika ia mencapai bagian bawah lempengan batu, matanya tiba-tiba berbinar, dan secercah kegembiraan muncul di matanya. Buah darani berduri ungu, salah satu dari 4 materi spiritual penting untuk mengembangkan avatar eksternal tercantum dalam daftar pertukaran. Tatapan Simu beralih ke apa yang ada di baliknya, dan setelah sekilas pandang, kegembiraan di wajahnya lenyap. 670 poin merit. Sepertinya mendapatkan buah darani berduri ungu tidak akan mudah. Berdasarkan rasio sebelumnya, ia mungkin perlu membunuh setidaknya 6 prajurit alam surgawi tahap akhir. Simu muncul dari aula pertukaran dengan perasaan campur aduk antara senang dan khawatir. Ia melirik aula biru di sisi lain aula utama, tetapi akhirnya memutuskan untuk tidak pergi ke sana. Ia kemudian memanggil kereta terbang bulu rohnya dan terbang menuju pegunungan perkemahan. Setengah jam kemudian, avatar Simu, seberkas cahaya, melintasi puncak gunung dan mendarat di alun-alun datar di belakangnya. Begitu mendarat, Simu disambut hiruk-pikuk pedagang asongan dan perdebatan. Berbeda sekali dengan suasana aula 3 orang suci yang sunyi, alun-alun perdagangan itu ramai dengan aktivitas. Melihat sekeliling, Simu melihat alun-alun yang luas, sama sekali tidak terencana. Semua kios hanya menemukan tempat, menggelar karpet bulu, memajang barang dagangan mereka, dan mulai berjualan. Simu menyusuri jalan setapak sempit yang dipisahkan oleh kios-kios ini, melihat sekeliling untuk melihat apakah ada materi spiritual yang ia butuhkan. Setelah menjelajah sekitar setengah jam, Simu tak kuasa menahan diri untuk tidak mengagumi alun-alun perdagangan ini. Mungkin karena perang, barang-barang di sini sangat melimpah. Mulai dari harta karun magis dan artefak spiritual hingga ramuan dan material spiritual, sebanding dengan pasar Tongliu di Tanah Suci. Namun, Simu juga menyadari bahwa meskipun ada banyak barang, kualitasnya tidak merata dan cukup kacau. Tanpa mata yang jeli, mencoba menemukan barang-barang bagus di sini kemungkinan besar akan berakhir dengan penipuan. Baru saja, seseorang telah menghabiskan ratusan batu roh kelas atas untuk membeli 2 botol Kinetherworth berkualitas buruk yang hampir tidak dapat digunakan. Kakak senior, kau tampak asing. Apakah kau baru di benteng ini? Ayo, aku punya beberapa artefak spiritual pertahanan yang sangat bagus di sini, pelindung dada sisik perak. Bagaimana kalau satu set, hanya 500 batu roh kelas atas? Seorang pria berkulit hijau dengan mata licik melihat ekspresi antusias Simu dan bergegas menghampirinya untuk menyambutnya dengan hangat. Simu bahkan tidak meliriknya dan berjalan ke belakang. Hei, harganya bisa dinegosiasikan, kakak senior, teriak pria berkulit hijau dari belakang. Enggan menyerah. Saat itu, Simu tiba-tiba berhenti. Di lautan kesadarannya, tongkat pembalik langit, yang tadinya tenang, tiba-tiba bergetar, dan fluktuasi energi spiritual samar terpancar dari tongkat itu. Simu sedikit ragu, berbalik, dan melihat ke kios di belakangnya. Di atas kain felt yang agak compang camping itu terdapat beberapa set pelindung dada perak dan sebuah batu emas gelap seukuran kepala manusia.
Yang menyebabkan gada pembalik langit berfluktuasi adalah batu emas gelap yang tampaknya tak mencolok itu. Memikirkan hal ini, si Mu berbalik, berjongkok, dan mengulurkan tangan untuk menyentuh batu itu. Melihat si Mu kembali, wajah pria berkulit hijau itu langsung berseri-seri. Ia membungkuk dan berkata sambil menyeringai, "Kakak senior, pelindung dada sisik perak ini adalah artefak spiritual kelas atas, berisi wawasan tentang beberapa mantra perlawanan. Bagaimana kalau ku berikan diskon 20%?